Kamelsi ini adalah salah satu lulusan dari Universitas Brawijaya, Malang ya, Kak? Ya, betul. Ya, Kamelsi ini selanjutnya melanjutkan pendidikan di Universitas Griffith dan lulus sebagai Master of Urban Planning, Urban and Environmental Planning. Dan setelah itu Kamelsi juga sempat mengerjakan proyek-proyek mengenai isu infrastruktur dan air bersih, persampahan juga di beberapa negara seperti Amerika dan Australia. Jadi beta lulusan ya 2012 ya. Lulusan 2012 dari Brawijaya, dan dengan lanjut di Griffith itu ngambil jurusan yang sama. Kebetulan dapat untuk lanjut ke Australia kemarin itu dapat beasiswa dari pemerintah Australia. Dan sempat juga beta magang mengenai waste management juga, itu dapat dapat magang di Amerika dan dibiayai juga sama pemerintah Amerika untuk lihat bagaimana penanganan waste management mereka di sana, tentang pengolahan sampah di sana. Jadi pengelolaan sampah itu cukup familiar dengan beta, karena dari sejak kuliah S1 sudah dibahas mengenai pengelolaan sampah, mengenai infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, ya seperti itulah. Karena BPM background lebih membahas tentang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi dicombine tiganya dalam satu cakupan mata kuliah. Seperti itu sih Kak James. Ya, wow, mantap, keren sampai magang di Amerika sana ya. Keren Kak. Bisa sharing di Ecolet itu kehormatan buat Ecolet. Kehormatan buat Ecolet. Karena kami baru memulai, tapi Kamelsi yang sudah banyak pengalaman, bisa berbagi sharing di sini, berbagi cerita pengalaman di sini, itu hal yang keren. Sebelum lanjut, beta pengen tanya, kan kakak ini lulusan dari Australia, punya pengalaman di Amerika terkait air bersih, waste management lah. Tapi kenapa kepengen kembali ke Kupang? Oh wow, panggilan kali ya. Waktu selesai kuliah itu beta merasa kayak beta punya banyak pengalaman, dan apa yang beta bisa kontribusikan secara langsung waktu itu. Waktu pulang itu beta sempat berpikir seperti itu. Yeah. Sempat merenung beberapa bulan. Kira-kira daripada beta harus keluar untuk jauh-jauh kerja, kan di sini ini pasti masih ada peluang begitu. Maksudnya beta pikir di sini pasti masih ada peluang. Kenapa beta dengan punya pengalaman begini banyak harus keluar lagi? Jadi akhirnya dari situ, dari merenung itu, beta coba lihat-lihat lagi apa yang beta bisa lakukan, dan dengan beta pengalaman tentang ini, dengan background, dan juga ya akhirnya beta coba-coba untuk menggali lebih dalam tentang masalah sampah di Kota Kupang, dan akhirnya keluar ide tentang bank sampah ini. Kayak gitu, James. Wah, keren Kak. Soalnya kalau kita berbicara pergerakan atau ini, pasti harus ada visi, ada yang mendorong kita. Karena mungkin kita bergerak karena visi yang membuat kita akan teralihkan. Tapi itu makanya kita pertanyaan pertama, kenapa Kamelsi kembali ke Kota Kupang, dan apalagi kan Kamelsi ini pulang dari Australia, bawa pengalaman begitu banyak, bawa ilmu begitu banyak, kalau dibilang jaringan begitu banyak ya, tapi pulang urus tentang sampah. Itu tanggapan orang tua sendiri ke mana? Ya James, benar sih, awalnya memang maksudnya ada stereotip lah negatif juga dari keluarga toh, karena kan ini perempuan terus punya gelar terus ujung-ujungnya sekolah jauh-jauh malah main kotor-kotor. Malah ini
Tapi ya akhirnya dengan pendekatan ya, maksudnya beta dekati dengan cara ngomong baik-baik. Kalau ya memang ini kotor, tapi istilahnya beta bisa memberikan kontribusinya dalam artian memberikan pekerjaan untuk orang-orang yang sonde seberuntung beta begitu. Dalam artian ini Bepun target tuh ibu-ibu rumah tangga yang memang dalam kondisi tertentu, kondisi yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarga gitu. Jadi ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat ibu-ibu yang seperti itu, yang akhirnya tidak punya kesempatan untuk bekerja di bidang-bidang yang istilahnya, tapi dong harus menjadi tulang punggung bagi dong keluarga. Jadi ini juga sarana untuk itu gitu, membantu dong secara langsung seperti itu. Ya, itulah yang akhirnya ya meluluhkan Bepung orang tua juga. Sebenarnya ya memang ditentang keras sih. Tapi karena beta mengangkat sisi positifnya itu, memang ini kotor, ini apa, tapi ada banyak dampak yang bisa beta berikan begitu. Kayak misalnya bukan cuma lingkungan, tapi beta memberikan sesuatu, beta bisa membantu ibu-ibu tadi yang, karena beta pun pekerja rata-rata ibu-ibu seperti itu, ibu-ibu usia 30-an, 40-an, 50-an ke atas. 30-an, 40-an ke atas lah, yang memang harus karena kondisi tertentu harus jadi tulang punggung untuk keluarga mereka gitu. Jadi ini bisa jadi penghasilan tambahan. Keren sekali sih, Kak. Kayak gitu juga. Itulah yang akhirnya ya sudahlah meluluhkan orang tua kayak gitu. Awalnya memang memang seperti itulah. Karena memang kan kita bukan dari keluarga pengusaha toh, jadi untuk seperti ini apa sih kayak gitu kan, kerja tetap itu lebih dilihat dari kayak lebih ada kepastian kan. Kalau misalnya kerja di kantor atau kerja ini kan lebih ada kepastian, ada ini daripada usaha. Tapi ya ada visi-visi yang dibawa lah dalam membangun bank sampah ini. Kayak begitu. Ya, memang kalau segala sesuatu dijalankan karena panggilan itu pasti akan beda ya, Kak. Karena memang ada panggilan itu yang selalu bisa disangkal sebenarnya. Kalau panggilan itu sudah kayak memekat jati, maksudnya kayak apapun yang kotong kerjakan pasti, walaupun tantangan ada, tapi karena panggilan begitu kuat pasti akan maksudnya kotong mampu untuk niatnya kalau niat itu ya. Terus Beb pengen tanya, kenapa ada nama Mutiara Timur? Ada di balik nama itu? Jadi kan begini, ini sampah tuh kan apa ya? Ya istilahnya dianggap remeh toh, tapi beta melihat kalau misalnya dia dalam sampah dalam kondisi terpilah dan diolah, dia kayak waktu itu beta lihat tumpukan sampah di kawasan Pemulung. Dong tuh kan ada lagi pilah sampahnya ya. Jadi itu botol-botol tuh waktu terpantul cahaya matahari itu dia shining, maksudnya bersinar gitu tuh. Jadi beta melihat, wow, oke. Jadi ya itu Mutiara Timur, mutiara itu dari situ bahasanya. Mutiara itu dapat dari itu, inspirasi waktu beta melihat botol-botol itu dalam kondisi terpilah dan bersih itu dia memantul di bawah cahaya matahari. Jadi beta ya Timor itu ya karena dari Timor gitu. Kotong orang Timor gitu, dibuat di Timor, Pulau Timor kayak gitu. Kalau mutiara itu inspirasinya dari situ waktu pantulan botol-botol itu kena cahaya matahari. Itu sih. Itu sama kayak your trash is someone else treasure begitu ya. Sampahmu adalah. Oh begitu. Ada quotes ya kayak begitu toh. Your trash is someone else. Ya. Wah. Oh ya. Jadi mutiara itu juga begitu sih, kayak misalnya your trust is someone else, ini treasure gitu. Jadi orang pungung sampah tapi itu harta karun buat orang lain gitu. Jadi mutiara ya jadi dari situ juga, tapi asal mulanya ya dari situ. Begitu kita melihat itu botol-botol dia shining di bawah matahari itu.
Kayak begitu sih, James. Oh ya, kalau ada teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung di kolom komentar, bisa langsung bertanya ke kami LC. Dipersilakan, sangat dipersilakan. Oke, kalau Beto pengen tahu ini Bank Sampah Mutiara Timur ini berdiri dari kapan, Kak? Beta mulai itu dari Maret 2020. Iya. Maret 2020. Dengan karyawannya waktu itu masih 1 orang. Wow. Dan 1 orang itu masih bertahan sampai sekarang? 1 orang. Ya, masih. Wow. Masih. Keren. Tapi dia tenaga lepas. Tenaga lepas, jadi maksudnya hanya dibutuhkan kalau misalnya ini sih. Hanya dipekerjakan kalau misalnya dibutuhkan gitu. Nah, iya. Tapi tetap masih setia begitu dipanggil. Ya, keren Kak. Jadi kalau sekarang kan dari Maret 2020 ya, Kak? Ya. Berarti ini sudah mau masuk tahun kedua ini. Ya, Maret 2022 ini tahun kedua. Survive 2 tahun. Ya, apalagi di tengah pandemi Covid, berdiri di tengah pandemi Covid. Betul. Itu gampang itu. Betul. Itu bulan Maret kemarin itu kan pertama kalinya kasus COVID pertama kalinya masuk NTT itu yang bulan Maret itu. Jadi waktu itu juga agak shock karena ini COVID masuk pertama kali dan akhirnya rencana-rencana itu semua rencana-rencana sosialisasi, rencana-rencana yang sudah disusun semua gagal total. Begitu. Jadi untuk kayak karena memang sonde ada ini sih sonde pikir kalau bakal ada PSBB secara besar-besaran. Beta terpancing waktu Menteri Kesehatan dengan PD-nya bilang ups masa lalu. Ya begitulah, karena kan ada berita-berita positif karena apalagi kan katanya kan Kupang maksudnya itu virus bakal mati kalau di daerah yang panas begitu kan, apalagi Kupang begini panas nih. Iya. Jadi beta sonde pikiran seperti itu, akhirnya jeng. Terus ini ternyata salah sekali. Terus sejauh ini udah punya progres bagaimana, Kak? Sampai sini. Sejauh ini progresnya lumayan berkembang, tapi apa yang beta punya tujuan lain itu belum tercapai. Tapi dari segi progres lumayan berkembang karena dari tahun 2 tahun yang lalu, ya boleh dibilang kayak gitu ya, 2 tahun yang lalu Bank Sampah Mutiara Timur hanya mampu kelola 2 ton. Wow, dan sekarang sudah mampu kelola 15 sampai 20 ton dalam sebulan. Progres 2 tahun ini lumayan cepat ya, di tengah-tengah segala tantangan, segala yang tidak mudah tapi dia punya progres luar biasa. Itu kiatnya apa, Kak? Ya, jadi dari komitmen dan disiplin. Ya. Keren. Komitmen dan disiplin. Jadi memang tahun 2020 itu benar-benar sama sekali itu sudah ada masa depan lah istilahnya. Karena dari SDM beta bepung karyawan juga banyak yang masuk keluar sonde tetap begitu. Terus juga ini bahan baku juga sonde mencukupi untuk didaur ulang dan sebagainya lah, banyak tantangan lah. Tapi tetap maju dan melihat ke depan kalau ini sesuatu yang harus diperjuangkan begitu. Ya, tetap komitmen, tetap jalani walaupun waktu itu suram ya, awal-awal tahun berdiri itu hampir 9 bulan lah suram. Suram waktu itu karena COVID, karena ini jadi semuanya terbatas secara fisik. Kita sonde terlalu bisa buat apa-apa.
Tapi ya tetap jalan sah. Tapi Tetap maju dulu. tapi sekarang melonjaknya di tengah setengah suram itu, tapi sekarang sudah mulai bersinar sama kayak mutiara yang bersinar ya Kak. Oh, amin. Makasih James ya. Seperti itulah. Pokoknya apa ya? Kalau memang niatnya ini sih, beta memang niatnya untuk lebih menciptakan bepung goal lebih besarnya itu apa ya, mengurangi timbulan sampah kan, mengurangi timbulan sampah, barang-barang bernilai itu masuk ke TPA. Jadi itulah goal yang beta pingin sekali untuk capai gitu, walaupun di saat suram seperti itu ya. Dan itulah yang akhirnya mendorong kemana sih ini, bagaimana caranya, akhirnya pelajari satu persatu. Tapi karena waktu itu beta juga ada mentor, maksudnya berjoin juga di komunitas-komunitas semacam ini, komunitas pengusaha daur ulang. Jadi dari situ ada sharing-sharing yang akhirnya membantu beta untuk membuka pikiran. Oh ternyata langkah-langkah yang beta ambil ini belum optimal. Nah dari situlah akhirnya berkembang hingga saat ini. Gitu. Oh ya Kak, Kotong kembali ke satu pertanyaan. Bank sampah itu apa Kak? Bank sampah. Mungkin untuk supaya teman-teman yang di sini hadir, bank sampah itu seperti apa itu? Bank. Kotong bank tabung. Oke. Siap. Ya. Jadi bank sampah itu semacam tempat untuk menukarkan barang-barang bekas yang Kotong bilang sampah, barang-barang bekas pakai yang misalnya plastik yang sudah tidak terpakai lagi, untuk ditukarkan ke tempat yang namanya bank sampah, ditukarkan dengan bisa dengan uang ataupun dengan produk-produk yang setara dengan nilai yang setara dengan nilai dari barang-barang tersebut, seperti itu. Jadi misalnya James punya barang-barang plastik, seperti botol-botol aqua ataupun produk-produk rumah tangga dari plastik yang sudah rusak dan tidak layak pakai lagi. Nah itu nanti ditukarkan di bank sampah dengan nilai yang setara dengan barang-barang tersebut, seperti itu. Bisa jadi bank di sini dalam artian bisa dibuatkan dalam bentuk tabungan atau langsung dikasihkan dalam bentuk uang tunai, seperti itu. Jadi tapi sistemnya sih bisa ditabung untuk fokusnya ke rumah-rumah tangga atau individu, kayak begitu. Oh begitu Kak. Oh ya Kak, terus ini jadi alur kerja bank sampahnya kayak bagaimana Kak? Mulai dari mau cara jadi anggota, terus bagaimana pengumpulan sampahnya sampai pemilahannya itu di kategori rumah tangga itu seperti apa? Jadi teman-teman yang mau join itu gampang hanya tinggal datang ke bank sampah di Bank Sampah Mutiara Timur di Molava. Terus kalau misalnya mau jadi ada dua opsi yang beta tawarkan nanti. Jadi teman-teman yang mau punya rekening bank sampah nanti bisa dibuatkan dalam bentuk invoice atau dalam bentuk tabungan BNI. Oh, tabungan Bank Indonesia, BNI. Wow. Jadi ada dua opsi, ada yang mau dibuatkan rekeningnya, ada yang mau hanya dibuatkan invoice-nya. Jadi teman-teman hanya perlu, tugasnya adalah memilah dari rumah, terus nanti datang kalau misalnya mau buka tabungan itu bisa bisa minta untuk kayak semacam form untuk diisikan. Nanti ya itu tinggal pilih, bisa mau minta invoice-nya saja. Jadi invoice itu kayak semacam beta yang buat. Nanti setiap kali transaksi nanti invoice-nya beta kirim lihat via WhatsApp. Jadi di situ bisa lihat daftar-daftar, sudah lihat berapa banyak yang sudah berhasil dikumpulkan. Iya. Kenapa beta buat begitu? Karena sampah bernilai dari masyarakat itu kan dari rumah tangga ya, dari rumah tangga itu kan sudah terlalu banyak. Iya. Kayak misalnya dalam seminggu itu satu rumah paling hanya 55 kilo lah, 55 kilo.
Tapi kan jumlah sampah terbanyak itu justru dari rumah tangga. Iya. Nah, bayangkan kalau misalnya Jadi ada 1.000 rumah tangga yang mau daftar di Beta, itu kan seberapa? Sudah 5.000 iya. 5.000 kilo, 5.000 kilo seminggunya yang berhasil dihentikan masuk ke TPA. Wah, Seperti iya, itu. Memang sih nilainya kan, maksudnya dari satu rumah tangga misalnya kan cuma 5 kilo. Jadi artinya kan ya dong cuma dapat uang 5.000. Karena ya mungkin dong melihat nilainya terlalu kecil ya. iya. Tapi nilai yang mereka berikan untuk lingkungan itu sangat besar. Betul. Dan dari 5.000, kalau misalnya 5.000 dari, kan namanya juga tabungan ya. Jadi potong sisip-sisip kecil-kecil kan. Dari kecil dulu, misalnya diendapkan sampai 3 bulan, lah 5 kali 12 kan berapa? 60.000. Seperti itu. Ya 60.000 lumayan lah untuk isi pulsa, tambahan pulsa. Walaupun kecil ya, tapi apa yang Kotong su kerjakan dari rumah itu su membantu Saya apa ya, meringankan dampak lingkungan yang terjadi dari apa yang Kotong konsumsi, seperti itu. Nah, itulah yang ingin Beta tularkan ke masyarakat. Kalau apa ya, itulah misi besarnya gitu, Bank Sampah Mutiara Timur gitu. Apa ya, mengajak masyarakat untuk mulai terlibat lah, karena Beta melihat sih di Jawa itu karena sudah terlalu banyak populasi, maksudnya banyak penduduk, akhirnya kan masalah sampah itu sudah apa ya, sangat sulit ditangani toh. Iya. Jadi kalau teman-teman cek di Google, coba cek saja kota-kota besar saat ini TPA-nya sudah overload capacity, artinya overload. Jadi apa namanya? Dan itu pun kalau misalnya Kotong bisa cegah itu sedini mungkin dengan cara mensortir sampah plastik kita dari rumah, ya istilahnya kita membantu memperpanjang umur TPA yang Kotong punya, begitu. Yeah. Karena si Pak Jeffrey sendiri sudah bilang kalau TPA Kota Kupang itu sudah mulai mendekati batas maksimumnya nanti di tahun mendatang, 5 tahun mendatang lah paling tidak itu. Kalau teman-teman coba cek saja di Google itu. Iya, beta juga. Nah kan Kota Kupang kan. Beta juga baca dari berita ini. Jadi kan Kota Kupang. Ini apa? Antara news kan itu bilang Kota Kupang itu 250 ton sehari sampah. Betul. Itu dan beta hanya mampu kelola baru 15 ton sebulan. Itu cuman berapa persen itu? Iya. Berapa persen dari jumlah yang masuk setiap harinya? Kalau 200 kali 3 berarti kan sampai 10%. Ya, 0, lah. Iya. 0,0 gitu. Jadi makanya jadi misinya Bank Sampah Mutiara Timur itu ya itu ini dulu mendorong masyarakat supaya mengerti dulu bahwa ada masalah sebenarnya dengan tingkat konsumsi yang terjadi dan akhirnya keadaan pengelolaan sampah yang tidak mendukung untuk tingkat konsumsi yang terlalu tinggi, begitu, dengan tingkat konsumsi plastik atau misalnya apa ya, dalam hal ini barang-barang yang bisa didaur ulang gitu. Iya Kak. Terus begini Kak, yang beta lihat juga ini faktor mungkin dari pemilahan sampahnya. Pemilahan sampah itu menjadi hal yang paling krusial itu dari rumah. Membedakan antara sampah organik dan non organik itu yang krusial. Dan tapi apa yang kakak lakukan ini secara langsung memberikan pemahaman sekaligus praktek langsung sebenarnya kalau nasabah itu atau masyarakat Kota Kupang itu ikut bergabung dengan kakak sebenarnya. Potong-potong ini. Betul. Dulu awal-awal maksudnya sosialisasi itu lumayan banyak sih ini rumah tangga yang ikut. Cuman karena mereka apa ya, sonde bisa melihat tindakan kecil mereka itu
membantu lingkungan. Dong hanya lihat nilainya yang didapat, nilai rupiahnya yang diperoleh dari pemilahan sampah yang memang ya secara nominal ya hanya untuk membantu untuk isi-isi pulsa kayak gitu-gitu kan. Sonderi bisa, tapi kan ada dampak besar yang mereka berikan pada lingkungan begitu. Oke kakak, memang awal-awal banyak yang join. Oke. Sebelum lanjut, Beta ini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Oke. Pertama dari Emenpona, tantangan terberat sejauh ini apa kak? Tantangan terberat, oke. Kayak gini, tantangan terberat karena Beta sonde punya transportasi ya, belum punya mobil penjemputan, jadi akhirnya teman-teman rumah tangga yang kesulitan untuk mengantarnya langsung ke misalnya sonde bisa naik kendaraan, kesulitan untuk datang ke gudang di Molava toh. Kesulitan untuk datang ke gudang di Molava dan Beta sonde bisa jemput. Nah, itu dia sih tantangan terbesarnya. Untuk mendorong masyarakat untuk ikut istilahnya untuk ikut terlibat. Karena dulu pernah ada yang dari Oisapa, ibu-ibu dari Oisapa. Rajin sekali untuk setor setiap minggu. Cuman karena itu, kadang kan kesibukan sebagai ibu rumah tangga, wanita karir, akhirnya kan kesulitan juga untuk ini toh, ngantar. Nah, Beta kan juga kesulitan untuk mengambil barang-barang itu di tempatnya di Oisapa, seperti itu. Tantangan itu sih yang masih sangat ini Beta rasakan. Untuk mendorong masyarakat tuh bisa ini. Jadi nanti mungkin dengan teman-teman dari Muhammadiyah ya, kita ada mau buat Dropbox bank sampah, Dropbox sampah donasi di tempat-tempat umum, tapi nanti sementara masih uji coba dulu nanti di kampus Muhammadiyah. Jadi kita buat Dropbox itu nanti terus sosialisasi orang-orang sekitar situ untuk ini nih yang masih bisa bernilai masukkan ke sini begitu. Jadi daripada setor jauh-jauh ke Bank Sampah Muhammadiyah Timur, nanti dibantu koordinir sama teman-teman dari Muhammadiyah juga nanti. Wow, keren ya. Kayak gitu. Oh, semakin banyak kampus yang ikut terlibat ya kak? Iya, ya. Alhamdulillah loh. Makin banyak. Ya ini dari seperti ini kita sharing-sharing, kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Jadi Ecolab juga bantu. Ini banyak sekali loh yang nonton. Jadi semoga teman-teman yang lain nanti ada inspirasi untuk berkolaborasi ke depannya. Kita membentuk jaringan. Karena Beta sudah bisa kerja sendiri. Susah juga sih karena Beta harus menangani urusan operasional sementara kan Beta masih urus dulu sendiri, dan di lapangan sendiri Beta membutuhkan tim untuk kayak misalnya koordinir seperti itu. Tapi salut sih dengan usahanya kakak, sedikit-sedikit istilahnya mengubah wajah Kota Kupang dari sampah, dari bersih-bersih, maksudnya semakin bersih begitu, dari bebas dari sampah plastik. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Denny Sogar, Denny Sogar, apakah lokasi Kak Denny di Mutiara Timur punya batasan tumpukan sampah? Apabila banyak masyarakat nanti yang mau ikut berpartisipasi untuk sampahnya bisa diarahkan ke lokasi? Punya batas maksimum tidak? Maksudnya ya pasti punya batas maksimum juga ya, tapi batas maksimumnya itu lumayan besar sih, di angka 5.000 kilo masih bisa kita tampung. 5.000 kilo ya, atau 5 ton lah. 5 ton itu masih bisa kita tampung. Kalau boleh tahu kak, habis dikumpul itu sampahnya diapakan itu? Di sampahnya dikirim ke pabrik daur ulang. Jadi jadi ada hal yang menggelikan sih yang sebenarnya Beta temukan dari dari apa yang selama ini Beta lakukan ya, maksudnya daur ulang ya. Jadi
secara sonde sadar, lama kelamaan barang-barang yang ada di sekitar Kotong, termasuk baju yang beta pakai dan mungkin James pakai, itu semua terbuat dari plastik dan itu terbuat dari barang-barang bekas. Dan setelah beta lakukan riset lebih jauh, kenapa barang-barang dari Cina itu bisa murah? selain karena mungkin labor, tenaga kerja SDM-nya yang murah, tapi rata-rata barang dari Cina itu adalah daur ulang. Jadi apa ya? Dan sekarang mulai ditiru sama negara kita begitu. Bukan ditiru sih, ini sudah lama sih sebenarnya praktek ini. Jadi apa namanya? Bahkan kalau teman-teman lihat yang sofa-sofa yang super empuk, bahkan ini bantal-bantal yang super empuk itu juga depung benang itu terbuat dari botol-botol bekas minuman. Jadi makin lama kelamaan barang-barang yang ada di sekitar kita itu adalah barang-barang yang 20% bahkan 50%-nya itu adalah terbuat dari barang-barang daur ulang. Bahkan sekarang karena saking banyak perhatian menuju ke pengolahan sampah, negara-negara di Eropa itu mulai mewajibkan produsen-produsennya untuk produsen-produsen untuk melakukan menetapkan maksimal 20% dari dongkung bahan itu adalah terbuat dari bahan daur ulang. Jadi 20% dari bahan yang dong produksi adalah bahan daur ulang. Jadi kayak jadi jangan bangga dong kalau sepatu branded yang kamu pakai di dalamnya itu ada plastik-plastik daur ulang di dalamnya. Jadi kalau kamu masih menghina orang yang mengerjakan sampah, kamu harus sadar diri juga kalau barang-barang yang kamu pakai itu juga ya dari daur ulang, dari sampah yang kamu buang gitu. Seperti itu ya hal-hal yang lama-lama barang branded yang kita pakai lama-lama juga itu 20%-nya ada barang-barang daur ulang gitu. Seperti itu. Jadi kita harus lebih aware lah sekarang tentang produksi sampah. Iya Kak. Oh ya Kak, ini ada satu pertanyaan lagi dari @rstr.cs. Malam Kakak mau tanya faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan sebelum membuat bank sampah? Faktor ya, apa ya? Tergantung kira-kira namanya siapa ya? Panggilnya siapa? Tergantung Kak mau buat bank sampah skala yang seperti apa. Kalau misalnya skalanya skala unit itu maksudnya yang lebih kecil ya, misalnya skala kawasan RT atau RW. Nah itu kan bisa dilihat dari jumlah rumah yang ada di situ. Selain itu bisa dilihat dari pekerjaan utama orang-orang yang tinggal di situ seperti apa. Biasanya orang yang produksi sampahnya banyak itu adalah orang-orang menengah ke atas. Kenapa? Karena tingkat konsumsinya cukup tinggi. Benar apa enggak? Jadi orang-orang yang menengah itu biasanya lebih cenderung konsumtif. Dan pastinya timbulan sampah itu ada di sana. Jadi lihat itunya saja sih. Kalau misalnya mau bikin skala kecil-kecilan ya, lihat di sekitarnya itu pekerjaan rumah tangga di sana itu rata-rata apa. Kalau misalnya mereka penghasil sampah, ya kemungkinan di situ bisa diajak untuk kerjasama dengan mereka. Kalau misalnya mau buat skala yang lebih besar lagi dalam artian pengen untuk kirim langsung ke pabrik daur ulang, bisa lihat ekosistem yang sudah ada. Karena sebenarnya ini sudah ada ekosistemnya. Ekosistem itu maksudnya rantai dalam usaha, rantai bisnis daur ulang yang sudah tercipta di itu kota itu seperti apa. Kayak misalnya ada
orang-orang khusus yang memang bekerja untuk mengelola sampah, seperti kayak misalnya pemulung kayak begitu, ataupun kalau mau bikin ekosistem dari masyarakat ya harus edukasi dulu. Kalau beta jalannya dari ekosistem yang sudah ada. Ekosistem yang sudah ada itu maksudnya dari misalnya kerjasama dengan pemulung ataupun dengan teman-teman yang biasanya mengumpulkan atau sudah memilah sampah-sampah bernilai begitu. Yeah. Seperti itu. Baru beta memulai edukasi ke masyarakat, sambil melakukan edukasi ke masyarakat. Karena beta mau masyarakat itu juga terlibat begitu. Iya, pelibatan masyarakat itu penting kan? Seperti itu sih dalam hal begini, karena kau sebenarnya sendiri sampai begini banyak. Betul. Karena mereka itu karena masyarakat itu rumah tangga ya, itu penghasil terbesar. Ya bahkan walaupun ya. Bahkan beta ada baca satu jurnal di yang ditulis sama anak-anak Undana, dia pun jurnal Timores of Public Health begitu, beta lupa. Dia meneliti tentang dia mencermati bagaimana publik di Kota Kupang itu memahami sampah sebagai isu publik. Dia ingin mencermati itu. Dia pertanyaan bagaimana Kota Kupang mencermati isu mengenai isu publik. Sampah kan menjadi isu publik. Masalah sampah kan adalah isu publik. Bagaimana mencermati isu publik yang di Kota Kupang, dan juga bagaimana manajemen kolaborasi dalam menangani sampah. Dan memang kelihatan memang publik di Kota Kupang belum punya kayak daya kolaborasi untuk penanganan itu, walaupun sering digaungkan World Clean Day dan segala macam, tapi itu hanya sebatas kayak semboyan begitu. Maksudnya collective actionnya belum. Tahu kenapa? Kenapa Kak? Kalau dari Bepung ini sih pengamatan dan karena kita masih punya banyak lahan kosong, lahan kosong yang dipakai untuk buang sembarangan dan untuk bakar sampah. Masih banyak yang ini sih kelola sendiri untuk dibakar. Yeah. Selain itu karena infrastrukturnya juga sudah mendukung sih. Maksudnya bak-bak sampah terdekat di lingkungan perumahan itu jarang sekali ada. Jadi kotong kalau mau buang sampah harus setidaknya ya dengan mobil atau motor ke buang sampah, dan itu sekitar lebih dari 5 kilo dari rumah begitu. Iya. Dan jadi akhirnya, tapi memang kesadaran di samping memang kesadarannya juga masih rendah, tapi memang ada hal-hal mendukung yang membuat orang-orang jadi malas untuk istilahnya terlibat untuk di pengelolaan sampah ini. Ini ada pertanyaan dari Kak Anita Rahmat, @AnitaRahmat 13. Bagaimana? Kak Anita, wow. Bagaimana solusi Kak terhadap harga jual plastik yang sangat murah di pasaran, harga beli di pabrik daur ulang yang murah? Bagaimana solusi dari Kakak? Jadi kan itu sudah omong bisnis ya. Yeah. Kalau masuk ke ranah bisnis itu kan itu sudah ada hitung-hitungannya semua. Jadi itu terus ini tergantung dari channelnya juga sih. Mau jual kemana, kayak begitu. Jadi ternyata yang pakai produk maksudnya produsen atau pabrik yang mengolah barang jadi dari bahan-bahan sampah itu cukup lumayan banyak loh di Jawa. Jadi kalau teman-teman lihat bukan bakul sih, toko-toko plastik yang jual pokoknya peralatan dari plastik, itu rata-rata semua barangnya sudah dari bahan-bahan daur ulang. Dan itu itu mereka ambil tuh dari pabrik skala-skala UKM. Dan itu jumlahnya lumayan banyak di Pulau Jawa.
Jadi sebenarnya banyak peminat untuk pabrik-pabrik skala kecil yang mau beli barang-barang sampah ini sebenarnya. Ya. Asalkan sudah terpilah, dikirim dalam bentuk sudah terpilah dan dikirim ke mereka. Begitu. Jadi di sini ini dalam bisnis itu yang penting networking lah, jejaringnya, channelnya. Jadi masalah harga itu, jadi itulah upaya beta untuk supaya istilahnya memaksimalkan dari segi ini ya, profitabilitasnya perusahaan dengan cara mencari potensi pembeli, buyer, yang bisa menutup operasional seperti itu. Seperti itu Kak Anita. Terjawab Kak Anita. Kalau masih ada pertanyaan bisa silakan. Tapi ini ada pertanyaan dari @rstr.cs. Pernah ada dukungan dari pemerintah Kak? Mungkin Dinkes atau Dinas Lingkungan Hidup. Ada dukungan atau tidak Kak? Dari Dinkes atau Lingkungan Hidup? Belum. Beta coba dekati tapi Beta penasaran yang kakak punya cerita yang waktu itu pernah pendekatan dengan lurah-lurah menawarkan kakak punya katalog, menawarkan kakak punya sistem dan mekanisme ke masing-masing lurah gitu. Beta penasaran dengan itu. Kan beta sempat bincang-bincang sebelumnya dengan kakak dan bahkan pernah menemani kakak ketemu lurah. Maksudnya beta mau tanya deh kelanjutan itu seperti apa. Oh siap. Jadi kan waktu itu karena Kotong sosialisasinya pendekatannya pas corona, maksudnya COVID lagi merajalela dan semua perhatian pemerintah kan lagi besar-besarnya ke sana. Jadi ya tidak ada tanggapan serius sampai sekarang, walaupun beta sudah lakukan pendekatan lagi beberapa kali, jadi sudah difasilitasi juga untuk berbicara dengan kepala dinas, tapi ya tetap saja belum ada tanggapan serius. Jadi ya sudah, yang penting jalan saja. Sayangnya seperti itu, James. Jadi mungkin karena pemerintah lagi sibuk urus corona dan banyak dana juga yang terpotong, yang harus dialokasikan ulang kembali ke corona itu juga. Jadi ya akhirnya sudah ada ini sih. Belum ada tanggapan serius. Belum ya kan? Bilang sudah ada. Memang belum. PR yang harus dilakukan sebenarnya, banyak pekerjaan. Ya, memang kalau kerja sama pemerintah harus banyak sabar. Beta dulu karena kerja juga dengan pemerintah, jadi bayangkan dari 2014 ya, proyek perbatasan, ya ini sharing intermezzo saja ya. Maksudnya proyek tahun 2014 yang beta. Buat teman-teman proyek 2014 yang beta. Buat teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Silakan. Dipersilakan. Sebelum kami mersi lanjut, masih yang ada yang masih mau bertanya dipersilakan karena mungkin kita lagi 15 menit selesai. Oke, silakan. Oh, siap. Lanjut kami silakan. Ya, jadi intermezzo, maksudnya kerja sama pemerintah itu harus banyak sabar ya, karena misalnya proyek yang Kotong usulkan dari tahun 2014 itu baru dikerjakan tahun 2019, 5 tahun. Jadi 5 tahun menjelang setelah itu baru proyeknya direalisasi. Jadi ya, ya begitulah. Harus panjang sabar. Jadi sambil menunggu ya sambil dikerjakan kan, daripada menunggu kan. Iya betul. Seperti itu. Jadi mumpung kita yang muda-muda, yang punya jejaring luas, yang punya komunitas, yang masih punya banyak tenaga, ya mari kita sama-sama untuk ini membangun, daripada tunggu pemerintah, daripada menyalahkan pemerintah. Ya, mendingan Kotong betul. Buat saja dulu,
Dan gerakan itu yang suatu saat nanti akhirnya mendorong dong untuk akhirnya mau serius. Oh ya Kak, Semoga. Beta punya pertanyaan. Itu bagaimana sampai bank sampah ini membantu komunitas pasien cuci darah di Kupang ini? Itu inspiratif sekali Kak. Oke. Sampah membantu pasien cuci darah itu itu keuntungan sebenarnya. Oke, jadi begini. Jadi teman-teman dari komunitas KPCDI namanya, komunitas pasien cuci darah. Nah, itu mereka mengumpulkan barang-barang, mengumpulkan donasi berupa sampah terpilah yang masih bernilai, dan itu mereka kumpulkan dari, misalnya dari mana terus nanti begitu sudah terkumpul, baru mereka datang, mereka store ke Bank Sampah Mutiara Timur. Setelah itu ya nanti ditukarkan dengan rupiah atau ditukarkan dengan pembayaran iuran BPJS buat BPJS dongpung anggota-anggota yang membutuhkan, seperti itu. Jadi mereka mendapat donasi bukan uang, tapi donasinya dalam bentuk barang-barang sampah-sampah yang sudah terpilah, yang masih punya nilai ekonomis. Itu mereka setorkan ke kami, terus nanti selanjutnya terserah mereka mau dibuatkan tabungan atau mau diperlukan untuk pembayaran iuran BPJS. Jadi selama ini sudah membantu lah. Kalau tidak salah ada tiga anggota yang beta bantu bayar iuran BPJS-nya. Ya begitu. Hanya dari donasi sampah itu. Begitu. Itu bagaimana sampai bisa kerjasama sama BNI dan BPJS itu? Itu ceritanya bagaimana Kak? Itu satu paket lah. Satu paket ya? Itu satu paket. Jadi waktu beta sebenarnya ada ketemu anak muda di BPJS yang punya jiwanya sama kayak James begini. Memperjuangkan. Jadi dia yang menginisiasi sebenarnya. Dia sampai namanya Kak Iwan. Iya. Kalau Kak Iwan ada, halo Kak Iwan. Halo Kak Iwan. Makasih ya. Jadi Kak Iwan ini yang menginisiasi untuk mempertemukan beta dengan teman-teman dari KPJDI dengan Bank BNI, kayak begitu. Wow. Jadi dia orang BPJS, dia dari orang BPJS Kesehatan, karena dia pernah lakukan ini sebelumnya di Lombok. Jadi dia mau lakukan lagi di Kupang, seperti itu. Dari Kak Iwan inilah beta dipertemukan dengan pihak-pihak tadi, akhirnya kita berkolaborasi sampai saat ini. Memang hal-hal baik kalau di sini hal-hal baik kalau dilakukan selalu dipertemukan dengan orang yang tepat. Oh, siap. Ya, itulah semesta mendukung. Semestakung. Ya. Semestakung. Pokoknya ya semua tergantung niatnya sih. Niatnya kalau misalnya mau membantu banyak orang dan niatnya lebih positif, pasti jalannya dibukakan kok. Iya. Seperti itu. Amin Kak. Terus Kak, satu lagi ini, pertanyaannya tadi ini dari Kak Anita Rahmat 13. Di mana kami bisa mengakses informasi perkembangan Bank Sampah Mutiara Timur sejak awal sampai saat ini? Mungkin ini berbicara juga mungkin ini. Jadi halo, ini Kak Anita ini dari Ambon ini. Orang Ambon ini nonton kita jauh-jauh di Kupang. Makasih loh ya orang Ambon ini. Ini Kak Anita bisa cek Instagram Mutiara Timur ya. Untuk ini lihat perkembangannya kami di sana ini
Memang sih beta agak jarang-jarang upload, tapi mulai sekarang nanti lebih sering-sering upload lah. Biar lebih sering in touch. Karena memang sekarang agak susah sih untuk melakukan sosialisasi tatap muka ya. Jadi akhirnya kita harus lebih sering show off di Instagram lewat media sosial. Baik Kak. Begitu Kak Anita. Baik. Kira-kira ada lagi? Ada lagi Kak. Ini berbicara tentang pertama mau tanya sudah berapa nasabah yang gabung dengan Kakak. Kedua, keuntungan yang bergabung dengan Bank Sampah Mutiara Timur ini apa saja? Jadi ini awal-awal itu ada 50-an yang aktif. 50-an. Makin ke sini awal-awal itu pertengahan 2021 itu sekitar 50-an lah. Akhirnya ujung-ujungnya ditambah musim hujan, seroja. Nah, itu mulai melemah. Beta hanya bisa lewat WhatsApp kan untuk tanya-tanya, tanya kabar kayak begitu untuk keep in touch dengan mereka. Jadi akhirnya sekarang ya bisa dihitung dengan jari ada beberapa. Jadi keuntungan mereka itu ya itu bisa nabung dari hasil ini sih hasil pemilahan dari rumah bisa nabung. Ada yang punya tabungan sampai 1 juta, ada yang punya tabungan ya hampir segitulah. Wow. 1 jutaan. Dari dari konsisten itu. Dari sampah. Terus tapi ada juga yang memang diberikan untuk didonasikan sih. Lebih banyak sih donasi sekarang. Didonasikan untuk KPCDI. Teman-teman KPCDI yang nanti masuk ke rekening KPCDI sih. Seperti itu. Jadi teman-teman sekarang sonde harus perlu sumbangkan dana dalam bentuk uang ya. Tapi bisa sumbangkan sampah-sampah terpilah. Teman-teman sudah membantu kelompok-kelompok yang membutuhkan dan juga sudah mengikut kontribusi buat lingkungan juga secara tidak langsung. Seperti itu. Ayo teman-teman. Jadi kita bergabung dalam keuntungannya. Jadi jangan cuma lihat nominalnya ya, tapi dari apa yang teman-teman usaha kecil-kecilan yang teman-teman lakukan di rumah itu sudah membantu teman-teman yang membutuhkan di luar sana, ataupun juga sudah membantu lingkungan kita untuk lingkungan kita 10 tahun, 20 tahun mendatang lebih baik lagi. Iya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Kakak Florani Asanap. Apakah Kakak selama ini sudah mencoba untuk kerjasama dengan sekolah? Karena yang kita tahu sekolah bisa terbilang tempat konsumtif juga, Kak. Oke. Bersama dengan mereka. Jadi karena sampah dan langsung dikirim ke Mutiara Timur. Silakan, Kak. Sudah pernah berapa sekolah waktu itu ya? Waktu itu tiga saja. Karena habis itu kan corona, akhirnya sekolah ditutup ya. Iya. Sudah pernah waktu itu sama SMA 5, SMA berapa lagi lupa. Kebanyakan sih SMA. SD waktu itu beta sonde dekati lagi karena waktu itu sudah tutup duluan kalau tidak salah ya. Iya. Jadi akhirnya pendekatannya lebih ke SMA. Sudah pendekatan juga, tapi sonde jalan semua. Karena yaitu kegiatan sekolah kan sonde ini lagi kan, sonde jalan. Yeah. Nah ini mulai jalan lagi nanti setelah, tapi belum stabil juga karena kan masih uji coba. Jadi begitu sudah kegiatan sudah mulai normal kembali, mungkin mulai beta ini lagi bangun tim lapangan, volunteer seperti itu untuk sosialisasi ulang. Target berikutnya bukan pemerintah lagi sih, habis ini ya lebih ke sekolah, tempat-tempat umum. Iya, harus tuh Kak.
Wah ini beta beta Siap. pikiran, seandainya beta mengandaikan kalau seluruh sekolah yang di Kota Kupang ikut berpartisipasi dan juga setiap rumah tangga berpartisipasi, ini akan satu jadi gerakan yang masif ini. Apalagi kalau dilakukan dengan konsisten, bakalan Betul. besar ini. Tapi memang Penting konsisten. iya, tapi untuk capai sampai ke sana memang sudah mudah. Ada banyak hal yang harus dipertaruhkan, banyak tantangan yang harus dilewati. Tapi semoga kami bisa tetap bertahan sih, bertahan. Amin. Semesta terus mendukung sebenarnya. Itu yang beta beta pengen lihat terus bahwa Kota Kupang. Kemarin saya waktu beta posting ini langsung ada. Oke. Tadi kayaknya sempat terputus. Iya iya. Kehadiran Bank Sampah kakak apa? Bank Sampah Mutiara Timur sebenarnya buat Kupang semakin keren sebenarnya. Siap. Tapi beta butuh teman-teman juga, teman-teman komunitas untuk bantu. Kita sama-sama maju gitu. Oke, Hekolab. Sama-sama membantu untuk Hekolab siap berkolaborasi. Kupang yang lebih baik. Hekolab siap berkolaborasi dengan Bank Sampah. Oh, siap bos. Siap. Tinggal kita sering kontak-kontakan. Oke, ini Siap. Not. kita ini sudah 1 jam nih, soalnya rasa ngobrol-ngobrol sudah 1 jam ini. Oh ya? Serius? Oke, wow. Sebenarnya beta masih punya pertanyaan satu lagi. Beta punya Oh ya, oke. Mungkin ada apakah setelah plastik itu dikumpul di Mutiara Timur, apakah itu dihancurkan? Dihancurkan baru dikirim? Kotong sonde hancurkan. Kalau dalam bahasa daur ulangnya namanya digiling ya. Kotong sonde giling. Kotong hanya benar-benar bahan dasar. Ini benar-benar kotong kirim dalam bentuk ke raw material aja. Maksudnya raw material itu belum diapa-apakan, hanya ya begitu. Jadi kotong hanya padatkan saja. Padatkan saja. Oh itu pakai mesin. Tidak. Mesinnya didatangkan dari mana Kak? Kan dipadatkan. Kalau mesinnya dari Jawa. Iya, mesinnya dari Jawa. Oh keren ya. Kayak begitu. Ya. Saking begitunya. Ngomong tentang sampah, kemarin beta baru baca ini berita bahwa PLTSA Pembangkit Listrik Tenaga Sampah baru diresmikan di Jawa sana. Oh, di mana? Di Jawa, beta lupa okay. Tapi nanti coba Kak googling saya, itu baru diresmikan. Semoga di sini juga. Oke. Semoga di sini juga Semua saat di sini. Amin. TSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Ya, tapi itu setahu beta itu teknologi yang lumayan investasinya lumayan besar itu. Oh. Lumayan besar dan entahlah. Sudah pernah ada kajian, tapi beta sempat baca-baca kalau teknologi yang seperti itu lumayan ini, dan belum ada ini sih depung gas dari sampah itu yang belum depung gas yang dari sampah itu yang belum bisa teratasi. Nah itu yang belum, saya tahu beta belum ini sih, belum ada solusi. Walaupun sudah gunakan teknologi yang super canggih itu, tapi depung asap itu tuh dong belum bisa kendalikan sih. Oke Kak. Asap dari hasil pembakaran itu. Oke Kak, kotong sudah ngobrol-ngobrol sama rasa sudah 1 jam ini, sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Mungkin. Siap, makasih loh. mau asik nih ngobrol-ngobrol sama James. Harapan Kakak ke depannya apa? Jadi harapan ke depan nanti suatu saat, bukan suatu saat, tapi nanti
Ya mungkin 3 tahun ke depan Tiga. Mutiara Timur bisa kelola juga, kelola sampah organik juga. Jadi bukan cuman hanya sampah plastik saja, tapi juga organik. Jadi lebih banyak lagi yang bisa diolah dan bisa lebih banyak dikurangi untuk dikirim ke TPA. Iya. Kayak begitu. Wow. Dan semoga makin banyak masyarakat yang aware sih tentang sampah. Tentang lebih bertanggung jawab lah, lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka hasilkan. Seperti itu. Oke, Kak. Jadi Steve James. oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak, Betul. sharing-sharing yang kita 1 jam ini. Oke, yang penting adalah konsisten adalah kunci. Ini dari siapa nih? Dari Only Bruce 131. Betul, konsisten adalah kunci dari segalanya. Terima kasih, Kakak. Walaupun terlihat suram tapi keep fight. Iya. Only Breeze 131, terima kasih. Oh, ya beta juga mau terima kasih buat Kamel sih yang sudah bergabung dengan Kotong, sudah sharing-sharing banyak tentang bank sampah Mutiara Timur. Bahkan keuntungan Kotong sudah bisa lihat bahwa dari sampah Kotong bisa memberi dampak yang luar biasa. Dari Kamel sih sendiri lewat apa yang dibuat sudah bisa membantu mama, bisa bantu pasien cuci darah, bisa bekerja sama dengan BNI dan BPJS. Itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan dari sampah sendiri bisa tabungan bisa sampai 1 juta, 2 juta sampai rasa dibayar dengan apa? Bayar sampah, kita kasih sampah menghasilkan uang untuk kita sendiri. Dan itu beta berharap semoga semakin banyak yang bergabung menjadi kakak nasabah bank sampah. Amin. Dan bukan hanya meraih keuntungan secara ekonomis, tapi juga keuntungan lingkungannya yang didapat, lingkungan bersih sehat. Kota Kupang semakin indah untuk dipandang juga. Terima kasih banyak, Kak. Iya, apalagi kita punya ini taman di LLBK Taman Kupang dan di depan Aston itu sudah bagus sekali loh. Iya. Jangan dikotori ya. Itu beta berharap sama kayak di Jakarta, kayak di situ ada 1 booth. Kalau di Jakarta atau di Jawa itu ada 1 booth dong bikin booth kayak booth kopi begitu, tapi itu tukar sampah dengan minuman. Nah, mungkin tuh bisa nanti rencana ke depan tuh. Oh, itu keren tuh. Soalnya waktu kemarin beta jalan-jalan ke sana, aduh sudah cantik sekali itu pantai Kupangnya sama pantai di depan Aston itu. Bagus loh. Iya. Itu nanti sonde tahu setelah dikunjungi manusia, aduh. Semoga lah. Ya, kita berharap tempatnya terawat, jauh dari sampah. Ada pengelolaan sampah di situ juga, mulai dari pengumpulan di situ berjalan ya. Amin. Ya. Makasih juga buat Hekolab ya sudah bantu-bantu exposure Mutiara Timur dan tentang ini manajemen sampah yang bertanggung jawab. Sama-sama Kamil sih, jangan bosan-bosan. Nah, siap. Oke. Kita nanti saling kontak kah? Siap Kamil sih. Kalau kalau ada teman-teman yang mau antar sampahnya bisa hubungi di mana? Alamatnya di mana, Kak? Oh, alamatnya kita bisa dicek sekarang di Google Map, itu namanya Bank Sampah Mutiara Timur. Kita di Molava, di dekat Puskesmas Pembantu Molava. Yeah. Nanti bisa dicek di Google Maps lah. Ada di link bio-nya IG ini. Mutiara Timur. Bank Sampah Mutiara Timur. Bisa dicek di Google Maps juga. Siap, Kak, siap. Oke, Kak. Melsi, terima kasih sudah bergabung. Oke, makasih juga. Terima kasih buat tim yang sudah ini organize. Ya.
Selamat Terima malam kasih Kakak teman-teman. Ari, Kakak Nona, Kakak Selin yang sudah membantu sehingga dan teman-teman yang mendukung Hekolab, buat teman-teman untuk membantu kita Hekolab ini biar semakin eksis. Silakan follow Instagram kami @hekolab. Jangan lupa subscribe. Kami juga punya channel YouTube. Kita mempromosikan pesan-pesan kesehatan melalui Wow. like. Silakan follow IG ini juga. Subscribe channel kami. Bisa dilihat kami membuat lagu-lagu pesan-pesan kesehatan di situ di channel YouTube kami. Ya, teman-teman yang bergabung bisa ya follow. Harapan kami ya apa yang kami buat ini bisa mendapat dukungan dari teman-teman, biar semakin banyak kita berkolaborasi biar Kupang menjadi semakin lebih baik. Lingkungan bukan hanya kita berubah, orang lain juga berubah, Kupang juga berubah. Itu sih harapan kami. Amin. Yang penting konsisten. Siap Kak, siap. Konsisten itu harus. Konsisten adalah kunci. Terima kasih Kak Nelsi. Dan Oke, have a good night semua. Bye. bye.